Jet tempur JF-17 standar hasil kerjasama Pakistan dan China tengah naik daun di pasar senjata global. Dengan harga yang jauh lebih murah dibanding jet tempur buatan Barat, pesawat ini mendadak menjadi incaran banyak negara berkembang. Namun, kesuksesan itu justru menghadirkan tantangan baru. Pakistan terancam kewalahan memenuhi permintaan yang datang bertubi-tubi. Dalam beberapa bulan terakhir, Pakistan mengaku menerima permintaan JF-17 dari sedikitnya 5 negara. Irak, Bangladesh, dan Indonesia secara terbuka menyatakan minat. Sementara Arab Saudi dan Libya disebut tengah menjajaki kemungkinan pembelian. Lonjakan minat ini terjadi setelah Pakistan memuji performa jet buatan Cina tersebut dalam konflik singkat dengan India pada Mei 2025. Salah satu daya tarik utama JF-17 adalah harga. Setiap unit jet ini dibanderol sekitar 40 hingga 50 juta dolar AS tergantung varian dan kustomisasi. Angka ini hanya sekitar setengah dari harga F-16 atau Rafale yang bisa menembus lebih dari 100 juta dolar AS per unit. Menurut peneliti pertahanan Manoj Harjani dari Singapura, JF-17 kini dipandang sebagai dalam tanda kutip pengganggu pasar. Bukan hanya karena murah, tetapi juga karena telah teruji dalam pertempuran. Bagi negara-negara yang tak mampu membeli jet tempur Barat, JF-17 muncul sebagai alternatif realistis. Masalahnya, kapasitas produksi Pakistan sangat terbatas. Saat ini, Pakistan hanya mampu memproduksi sekitar 16 hingga 18 unit JF-17 per tahun. Hampir seluruhnya digunakan untuk kebutuhan Angkatan Udara Pakistan sendiri. Padahal, jika semua minat tersebut berubah menjadi kontrak, jumlah pesanan bisa melampaui ratusan unit. Libya dan Bangladesh masing-masing dikabarkan tertarik membeli 16 unit. Arab Saudi disebut menjajaki kesepakatan hingga 50 unit, sementara Indonesia disebut berada di tahap awal diskusi untuk sekitar 40 unit. Dengan kondisi ini, muncul pertanyaan besar, mampukah Pakistan memenuhi permintaan tanpa mengorbankan kebutuhan militernya sendiri? Bagi Pakistan, JF-17 adalah simbol ambisi untuk masuk ke pasar senjata global. Selama ini, negara tersebut belum pernah dianggap sebagai pemain besar dalam industri pertahanan. Namun, meningkatkan produksi bukan perkara mudah. Dibutuhkan investasi besar untuk memperluas lini produksi, sementara kondisi keuangan Pakistan dinilai belum cukup kuat. Sejumlah analis bahkan meragukan ada investor yang bersedia menanamkan modal untuk ekspansi produksi JF-17 dalam waktu dekat. Tanpa investasi tambahan, Pakistan dihadapkan pada dua pilihan sulit, antara mengekspor dari stok angkatan udaranya sendiri atau membuat calon pembeli menunggu bertahun-tahun hingga pengiriman dilakukan. JF-17 bukan sepenuhnya buatan Pakistan. Sekitar 58% produksi termasuk badan pesawat dan perakitan akhir dilakukan di Pakistan. Sementara itu, 42% lainnya termasuk avionik diproduksi di China. Karena merupakan usaha patungan, setiap penjualan harus mendapat persetujuan kedua negara. Jadwal produksi pun harus disepakati bersama, membuat prosesnya lebih rumit dibandingkan jet yang diproduksi satu negara saja. Belum lagi masalah rantai pasok. Mesin JF-17 diproduksi oleh perusahaan Rusia Klimov yang kini terkena sanksi internasional. Kondisi ini berpotensi menghambat pasokan suku cadang di masa depan. Sejak pertama kali diperkenalkan pada 2007, JF-17 perlahan membangun reputasi. Kini, dengan lebih dari 150 unit beroperasi dan varian terbaru Blok 3 berteknologi generasi 4.5, jet ini mencapai titik balik penting. Ironisnya, justru di puncak popularitas itulah Pakistan menghadapi tantangan terbesarnya. JF-17 menjadi korban dari kesuksesannya sendiri.
laris manis di pasar global, tetapi diproduksi oleh negara yang kapasitas industrinya masih terbatas. Bagi Pakistan, momentum ini bisa menjadi lompatan besar dalam industri pertahanan. Namun tanpa kesiapan produksi dan pendanaan, kesuksesan JF-17 beresiko berubah menjadi peluang yang sulit diwujudkan.